الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kuat kaki kita melangkah, tidak akan cerah mata kita memandang kalau bukan ada restu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terpenting adalah mengucapkan kata syukur, kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang telah diberikannya kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sejak kita baru dilahirkan, bahkan sampai kita mati nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mari kita senantiasa meningkatkan iman, amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya dan menunjukkannya pada perkara terbaik dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Takwa kepada Allah adalah mengerjakan amalan ketaatan berdasarkan apa yang Allah perintahkan dengan mengharap pahala dari Allah dan meninggalkan perbuatan dosa yang berdasarkan keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan takut akan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rahasia bagi seorang muslim bahwa iman itu memiliki kedudukan yang tinggi dan derajat yang agung. Iman merupakan puncak pencapaian semulia-mulianya tujuan dan cita-cita yang luhur. Dengan keimanan, seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ia tidak akan merasakan derita yang abadi dengan keimanan. Seseorang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keimanan. Dia tidak akan murka kepada orang-orang yang beriman, karena dengan keimanan seseorang mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak mampu logika manusia menghayalkan keindahannya. Dengan keimanan, seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang agung. Seseorang mukmin akan mendapatkan nikmat terbesar di surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya dengan keimanan yang benar dan jelas. Sebagaimana di dalam kitab memaparkan maksud dan tujuan serta cara, cabang-cabang atau bagian dari beriman itu seperti apa. Di dalam bahasa kitab menjelaskan, memaparkan, mengatakan al-iman tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Iman adalah mengikrarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan berbuat dengan badan, dengan amal perbuatan kita. Hati, lisan, perbuatan. Ketiga unsur ini ibarat tiga sisi segitiga, di mana salah satu sisi segitiga apabila hilang salah satu sisinya, maka tidak bisa disebut segitiga namanya. Segitiga memiliki tiga sisi, apabila hilang salah satu sisinya, maka bukan segitiga lagi namanya. Begitu juga dengan keimanan, hati, lisan, perbuatan. Jika salah satu hilang dari ketiga tersebut, maka bukan iman lagi namanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari yang pertama, yaitu hati. Manusia
memiliki salah satu unsur yang merupakan sumber dari segala unsur yang ada di dalam tubuhnya. Apa itu? Hati. Hati ini adalah segumpal daging, segumpal darah berwarna hitam kemerah-merahan, di mana di dalam hati ini tersimpan ribuan rahasia dan ratusan jutaan rahasia tersimpan di dalamnya. Namun secanggih apapun dokter, sehebat apapun teknologi diciptakan untuk menikmati atau melihat dalamnya hati manusia, maka tidak akan ada satupun yang mampu mendeteksi kedalaman hati manusia. Alat secanggih apapun dimasukkan, paling tidak hanya bisa melihat bentuk luar hatinya, berbentuk seperti daging atau gumpalan darah. Namun dalamnya hati manusia hanyalah Dia dan Allah saja yang mengetahuinya. Hati adalah salah satu unsur tubuh manusia yang sangat-sangat berbahaya. Yang paling berbahaya adalah perasaan yang disimpan di dalam hati yang bernama ujub. Apa itu ujub? Merasa diri paling mulia, merasa diri paling soleh, merasa diri paling beriman, merasa diri paling pintar, merasa diri paling benar di hadapan orang-orang yang lain. Memang walaqad karramna bani Adam, Allah memang memuliakan kita anak Adam, yaitu manusia. Tapi jangan lupa, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling termulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mendekatkan diri kepada Allah, orang yang paling menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hati. Yang kedua, dengan lisan, manfaatkan, pergunakan nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa lisan ini. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Atau apa kata Allah apabila dia tidak mampu berkata yang baik, lebih baik diam, kata Allah. Hadirin, waktu kita sangat banyak. Jangan sampai waktu kita terbuang hanya untuk membicarakan hal-hal yang tidak berhak dan tidak pantas untuk kita ucapkan. Manfaatkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Manfaatkan ucapan kita, lisan kita, lidah kita yang sekira-kiranya bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, dengan perbuatan kita. Berbuat baik, beramal dengan perbuatan kita. Amal dengan badan kita, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seseorang sudah mati, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, amal jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Ketiga hal ini adalah amal perbuatan badan yang bisa menyelamatkan kita apabila nyawa kita sudah tidak ada lagi di dalam jasad, apabila kita sudah dipendam di dalam tanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjadikan kita insan, manusia, hamba Allah yang tidak hanya semata-mata mengaku sebagai hamba Allah, tapi juga diakui sebagai hambanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir